Ibana Perjanjian. Yeay! Nah, anak-anak, sebelum kita mulai ibadah, silakan bagi anak-anak yang mau ke kamar mandi atau yang mau minum air sekarang juga. Karena pada saat ibadah, kamu tidak keluar masuk lagi, supaya kamu tidak terganggu mengikuti ibadah sampai selesai. Oke? Oke. Eits, jangan lupa ambil Alkitabmu, taruh di dekatmu. Anak-anak, apakah kamu sudah mempersiapkan persembahanmu? Kalau sudah, sekarang kita akan memberikan persembahan misi kita di celengan yang sudah kamu siapkan di rumah kamu masing-masing. Tante dan Om sudah mempersiapkannya juga loh. Mari kita memberikan persembahan kita. Anak-anak, silakan semuanya berdiri. Kita mau bersukacita, kita mau melompat bagi Tuhan Yesus. Mari kita menyanyikan pujian, mari kita bersorak-sorai. Kita menjadi anak-anak Allah dan kita juga menerima janji berkat, yaitu keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sekarang kita memuji Tuhan kembali dengan nyanyian Aku Anak Perjanjian. Anak-anak silakan duduk kembali. Anak-anak, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus memperdulikan kita dan Dia selalu menjagai kita senantiasa. Oleh karena itu, saat ini kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya, kita akan menyanyikan pujian Hanya Ada Satu Tuhan.
kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Pada saat kami bermain, pada saat kami belajar, dan pada saat kami bersama-sama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu semua karena kasih Tuhan Yesus. Anak-anak, pada saat ini Tante Leni memberikan kesempatan bagi anak-anak mengaku dosa di hadapan Tuhan Yesus. Jikalau kamu teringat dosa dalam pikiran, perkataan, tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saat ini akuilah satu persatu dengan jujur kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, ikuti Tante Leni berdoa kembali. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk pengampunan-Mu bagi kami. Pada saat ini kami beribadah. Berkatilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan membuat yel-yel. Nama yel-yel ini adalah Go with Jesus. Nah, yel-yel ini ada artinya prajurit Kristus. Siapa prajurit Kristus? Kamu dan saya, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Are you ready? Apakah kamu sudah siap? Go artinya pergi. Pergi bersama dengan siapa? Go with Jesus artinya pergi bersama dengan Yesus. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Kita akan buat yel-yel ini. Perhatikan gerakan tante-tante yang ada di depan. Siap-siap. Prajurit Kristus, siap. Are you ready? Yes, go. Go with Jesus. Go with Jesus. Beritakan Injil ke seluruh dunia. Sip. Sekali lagi ya, kita buat yel-yel ini. Siap-siap. Prajurit Kristus, siap. Are you ready? Yes, go. Go with Jesus. Go with Jesus. Beritakan Injil ke seluruh dunia. Sip. Yeay, kita sudah buat yel-yel. Tuhan Yesus mau kamu dan saya pergi untuk memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Sekarang kita akan menyanyikan pujian Go with Jesus. Yesus ada di hatiku. Dia mau
dengan nyanyian Injil bagi Dunia. Kita sangat bersuka cita karena Tuhan Yesus telah menjadi juru selamat kita. Anak-anak silakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami, berikanlah kami hati yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Tante Yanti disilakan. Shalom anak-anak perjanjian. Senang sekali bisa beribadah bersama kalian. Sebelum Tante Yanti menceritakan firman Tuhan hari ini, ayo kita ingat kembali firman Tuhan yang sudah kita dengar selama 3 minggu yang lalu tentang apa yang dapat kuperbuat untuk menjadi berkat bagi semua orang. Yang pertama, mengasihi orang lain seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan yang kedua, mendoakan setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus agar mereka juga percaya Yesus dan diselamatkan. Mendoakan segala suku bangsa,
dan mendoakan para pemberita Injil di seluruh dunia. Yang ketiga, memberi persembahan misi dengan sukacita untuk mendukung orang-orang yang pergi memberitakan Injil. Hari ini kita akan belajar cara yang keempat. Apa yang dapat kuperbuat untuk menjadi berkat bagi semua orang, yaitu menceritakan. Menceritakan apa ya? Dan bagaimana caranya menceritakan? Sekarang, marilah kita membaca bersama-sama firman Tuhan dalam Lukas pasal 24 ayat 45 sampai 48. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Siapakah Mesias yang menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga? Dia adalah Tuhan Yesus. Dan lagi dalam namanya. Nya itu siapa? Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pertobatan dan pengampunan dosa. Dan kabar ini harus diceritakan kepada segala bangsa, semua orang di dunia ini. Kamu adalah saksi. Kamu itu siapa? Murid-murid Tuhan Yesus dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk kamu dan saya. Apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan? Menjadi saksinya, menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Bagaimana caranya kamu dan saya dapat menceritakan Injil? Lihat buku ini. Buku ini tidak ada tulisan, tidak ada gambar, tetapi buku ini buku yang istimewa karena mempunyai cerita yang luar biasa. Apakah kamu mau mendengarkan ceritanya? Pada halaman yang pertama, buku ini warna kuning emas. Kuning emas menggambarkan suatu tempat yang sangat indah dan menyenangkan, yaitu surga, tempat tinggal Allah. Siapakah Allah kamu tahu? Allah adalah Sang Pencipta. Kejadian pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah yang menciptakan terang, Allah yang menciptakan cakrawala, daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, bulan, bintang, matahari, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, binatang-binatang di darat, dan manusia, termasuk kamu dan saya, diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakan kamu dan saya memiliki sifat yang kudus. Kudus artinya sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada dosa. Dan Allah sangat mengasihi semua orang yang diciptakannya, termasuk kamu dan saya. Yohanes pasal 3 ayat 16a katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oleh karena itu, Allah menyediakan sorga untuk semua orang yang diciptakannya, termasuk untuk kamu dan saya juga. Apakah kamu tahu bagaimana keadaan sorga? Sorga tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi namanya penderitaan, tidak ada kelaparan, sangat menyenangkan. Dan sorga sangat indah,
terbuat dari emas dan permata. Indah sekali. Allah rindu semua orang yang diciptakannya, termasuk kamu dan saya, masuk ke surganya. Tetapi ternyata semua orang tidak bisa masuk ke surga. Mengapa ya? Lihat warna ini, warna hitam. Hitam menggambarkan hati manusia yang gelap karena dosa. Apakah kamu tahu apa itu dosa? Dosa adalah tidak percaya kepada Allah, yang terlihat dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan yang melanggar perintah Allah, melanggar firman Tuhan. Sekarang, maukah bersama-sama dengan Tante Yanti menyebutkan contoh-contoh dosa di dalam pikiran? Ya, benar. Seperti pikiran jahat, iri hati, sombong, cemburu, dendam, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Kalau contoh dosa di dalam ucapan apa? Ya, seperti berbohong, cakap kotor, mengejek, menghina, gosip. Kalau contoh dosa dalam perbuatan apa? Seperti mencuri, berkelahi, menyontek, pilih-pilih teman, tidak menghormati orang tua, malas, membunuh, dan penyembahan berhala, yaitu menyembah patung-patung, berdoa kepada orang mati, pergi ke dukun. Nah, anak-anak, itulah contoh-contoh dosa di dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang itu berarti kamu dan saya juga telah berbuat dosa. Dan dosa ada upahnya. Firman Tuhan katakan dalam Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Maut artinya mati selama-lamanya di api neraka. Terpisah dari Allah. Manusia harus menanggungnya, harus dihukum di api neraka karena telah berdosa. Tetapi Allah yang menciptakan semua orang dan menciptakan kamu dan saya sangat mengasihi kita. Maka Allah menyediakan satu jalan keluar. Lihat warna ini, warna merah. Merah menggambarkan darah Tuhan Yesus yang menyucikan dosa kamu dan saya. Kamu tahu siapakah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Dia adalah Allah yang hidup. Dia tidak berdosa. Dia sempurna. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Sekarang coba lihat. Anggap saja tangan kanan Tante Yanti ini Allah yang diam di sorga, yang kudus, yang sempurna, tidak ada dosa. Dan anggap saja tangan kiri Tante Yanti ini manusia. Dan anggap saja buku ini dosa. Allah yang diam di sorga melihat manusia semua telah berbuat dosa dan harus dihukum di api neraka. Tetapi Allah mengasihi manusia berdosa. Maka Allah datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia di dalam Tuhan Yesus. Coba lihat, apa bedanya Tuhan Yesus dan manusia? Ya benar, Tuhan Yesus tidak berdosa, manusia berdosa. Lalu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengambil dosa manusia dan ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Sekarang,
Coba lihat, perubahan apa yang terjadi? Ya, benar. Tuhan Yesus menjadi dosa. Manusia menjadi tidak berdosa. Seperti firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah di dalam Dia. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus ada di dunia? Tuhan Yesus memberitakan Injil dari kota ke kota, dan ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi ada juga yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, mereka menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditampar, Tuhan Yesus dihina, Tuhan Yesus dipukul, Tuhan Yesus diberikan mahkota duri di kepalanya. Kedua tangan Tuhan Yesus dipaku, kedua kaki Tuhan Yesus dipaku, lambung Tuhan Yesus ditikam, dan Tuhan Yesus disalibkan. Seluruh tubuh Tuhan Yesus berdarah-darah, terluka, sehingga Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ada satu perkataan yang Tuhan Yesus ucapkan, yaitu sudah selesai. Artinya, semua upah dosa kamu dan saya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Seperti firman Tuhan katakan, Ibrani pasal 9 ayat 22b. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tapi Tuhan Yesus tidak mati selamanya, karena Tuhan Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dan Tuhan Yesus hidup selama-lamanya. Tuhan Yesus telah naik ke surga, menyediakan tempat untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali untuk membawa setiap orang yang percaya kepadanya tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Dengan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dosa kamu dan saya dapat diampuni. Coba lihat warna ini, warna putih. Putih menggambarkan hati manusia yang telah disucikan oleh darah Tuhan Yesus. Hanya hati yang putih dan bersih yang bisa masuk ke surga. Apakah kamu mau hatimu putih dan bersih seperti ini? Tidak ada cara lain. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati dan telah bangkit untuk kamu dan saya. Percaya bukan hanya di pikiran saja, bukan hanya di mulut saja, tetapi mau melakukan 3 hal penting di dalam hidupmu. Yang pertama, berdoa, mengakui dan percaya kepada Allah Sang Pencipta yang menciptakan kamu dan mengasihi kamu. Yang kedua, mengakui dosamu satu persatu kepada Allah dan mohon Tuhan Yesus mengampuni dosamu. Yang ketiga, mengundang Tuhan Yesus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Apakah kamu mau menerima Tuhan Yesus di dalam hatimu? Kita akan berdoa. Tante Yanti akan pimpin kamu dalam doa. Tapi bagi anak-anak yang sudah pernah mengundang Tuhan Yesus di dalam hatimu, Tuhan Yesus sudah ada di dalam hatimu. Mengundang Tuhan Yesus cukup 1 kali saja. Namun, kamu bisa berdoa kepada Tuhan Yesus jikalau sampai hari ini kamu masih melakukan dosa. Akuilah dengan jujur kepada Tuhan Yesus dan minta Tuhan Yesus mengampuni dosamu. Oke? Mari kita berdoa. Ikuti Tante Yanti berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Allah telah menciptakan dunia dan menciptakan saya dan sangat mengasihi saya. Walaupun saya telah berbuat dosa, tetapi Allah tetap mengasihi saya.
Saat ini saya mengakui dosa-dosa saya. Anak-anak, sekarang akuilah dosamu dengan jujur satu persatu kepada Tuhan, baik dosa dalam pikiranmu, ucapanmu, dan tindakanmu. Berdoalah sekarang. Sekarang ikuti Tante Yanti berdoa kembali. Tuhan Yesus, ampunilah dosa saya. Sucikanlah saya dengan darah Tuhan Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib. Saat ini saya mengundang Tuhan Yesus yang telah mati dan telah bangkit untuk dosa saya. Masuklah di dalam hatiku, tinggallah di dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Apakah kamu sudah mengundang Tuhan Yesus di dalam hatimu? Tuhan Yesus ada di mana? Ya benar, di dalam hatimu dan di hatiku juga. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Selamat, kamu sudah menjadi anak-anak Allah. Karena kamu sudah menjadi anak-anak Allah, Allah telah berfirman dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku ini siapa? Allah, Tuhan Yesus, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Engkau ini siapa? Kamu dan Tante Yanti juga. Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, itulah janji Allah Bapa di surga untuk kamu dan saya sebagai anak-anaknya. Nah, Allah mau kamu dan saya mengenal Dia lebih dalam lagi. Oleh karena itu, coba lihat warna ini. Warna hijau. Hijau menggambarkan anak-anak Allah yang bertumbuh dan berbuah sama seperti pohon yang bertumbuh dan berbuah. Bagaimana caranya agar kamu dan saya bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan Yesus? Ada 5 cara. Yang pertama, membaca Alkitab setiap hari dan hidup menaati firman Tuhan. Yang kedua, berdoa senantiasa. Allah Bapa di surga mau kamu dan saya selalu bercakap-cakap dengan Dia setiap saat. Dan yang ketiga, hidup kudus setiap hari. Mengakui dosa setiap hari dan mohon Tuhan Yesus mengampuni dosamu oleh darah Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang keempat, rajin ke gereja beribadah. Yang kelima, bersaksi, menceritakan kabar sukacita ini kepada semua orang, supaya mereka juga hidup selama-lamanya di sorga bersama Allah Bapa di sorga. Kamu mau? Kamu bisa menceritakan kabar sukacita ini dengan buku ini.
Kamu bisa membuatnya di rumah sendiri dengan melihat video Membuat buku tanpa kata di channel YouTube Ibana Perjanjian. dan kamu juga bisa menghafal, mengingat isi ceritanya yang luar biasa dengan melihat video Membaca dan menghafal cerita buku tanpa kata yang sudah disediakan di dalam channel YouTube Ibana Perjanjian. sehingga kamu bisa ceritakan kepada siapa saja, kepada semua orang. Apakah kamu mau? Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat senang menjadi anak-anak Allah. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hati yang mau menceritakan Injil-Mu kepada semua orang, sehingga mereka juga diselamatkan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Yanti. Kita bisa menceritakan Injil kepada semua orang dengan buku tanpa kata. Ada 5 warna. Yang pertama, kuning emas, hitam, merah, putih, dan hijau. Mari sekarang kita memuji Tuhan dengan nyanyian Pelangi Injil. diselamatkannya. Amin. Anak-anak silakan duduk kembali. Saat ini kita akan berdoa. Tante Leni akan bacakan pokok doanya. Kita berdoa. Yang pertama, supaya anak-anak Tuhan berani bersaksi tentang Yesus kepada semua orang. Yang kedua,
Kita berdoa supaya Injil diberitakan ke seluruh dunia. Yang ketiga, kita berdoa supaya setiap orang yang mendengar Injil dapat menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kita akan berdoa, Tante Leni akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih karena kami sudah mendengar tentang Injil dan kami percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi anak-anak Allah. Ya Tuhan, tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami berani bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada semua orang, sehingga Injil bisa diberitakan sampai ke seluruh dunia. Ya Tuhan, berikanlah hati kepada setiap orang yang telah mendengar tentang Injil. Mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus sehingga diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya ada pengumuman. Kita akan terus beribadah bersama setiap hari Sabtu melalui channel YouTube Ibana Perjanjian. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan dinyalakan tombol loncengnya ya, supaya kamu bisa dengan mudah mendapatkan video-video yang ada di channel YouTube Ibana Perjanjian. Oke? Oke. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan